Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian yang dicintai Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kisah manusia agung yang dihasilkan peradaban Islam di masa Turki Utsmani. Profil seorang prajurit yang setia menjaga amanah tugas agama dan negara hingga akhir ajal menjemput beliau. Kisah ini saya nukil dari tulisan Saleh Gulen yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dalam buku berjudul Ibratul Utsmaniyin Batulat wa Tadhiyat oleh Dr. Majdi Husnain Ismail Hasan. Selamat menyimak kisah yang sangat inspiratif berikut ini. Dirle on Bashar Hasan. Kisah terakhir tentara Daulah Utsmaniyah penjaga Masjidil Aqsa. Suatu hari di musim panas bulan Mei 1972, seorang wartawan yang bergabung bersama rombongan pejabat Turki dalam sebuah lawatan kenegaraan ke Israel dan Palestina tertegun saat menyaksikan Masjidil Aqsa, kiblat kedua umat Islam. Terlebih saat ia menaiki tangga untuk sampai di pelataran atas yang dikenal dengan pelataran 12.000 lentera atau disebut Finaul Isnai Asyara Alfin Musamma'atan. Disebut demikian karena tatkala Sultan Salim I membebaskan Al-Quds di tahun 1516, beliau menyalakan 12.000 lentera di pelataran ini. Kemudian para tentara Utsmani sholat Isya di bawah cahaya lentera tersebut. Tidak lama setelah memasuki area pelataran atas Masjidil Aqsa, tiba-tiba pandangan mata wartawan itu tertuju pada orang tua yang usianya berkisar 90-an tahun di salah satu pojok pelataran. Orang tua tersebut memakai songkok tinggi dan mengenakan baju usang menyerupai seragam tentara model kuno yang lebih tua dari usianya. Seragam yang dikenakannya dihiasi banyak tambalan yang memenuhi sekelilingnya. Bahkan di sebagian tambalan itu kembali koyak terbuka. Namun demikian, kondisi Pak Tua ini terlihat sangat bersih. Meskipun sudah tua, ia tetap berdiri tegap dengan postur tubuh yang tingginya sekitar 2 meter. Kegagahannya masih terlihat jelas di usianya yang senja, sehingga membuat sang wartawan mengaguminya. Orang tua itu berdiri di bawah matahari terik seperti sedang menunggui sesuatu. Kemudian wartawan itu pun penasaran dan bertanya kepada orang Israel yang bertugas sebagai pemandu rombongan tamu tentang siapa identitas Bapak Tua yang sedang berdiri di bawah terik matahari. Pemandu Israel itu menjelaskan bahwa sudah lama dia melihatnya seperti itu hingga sore di setiap hari. Ia tidak pernah memperhatikan orang yang berjalan lalu lalang di sekitarnya dan tidak pernah pula berbicara kepada siapapun. Pak Tua itu selalu berdiri terpaku menunggu saja. Kemungkinan ia adalah salah satu orang gila, jawab pemandu Israel. Wartawan itu pun semakin penasaran mengetahui siapa sesungguhnya Bapak Tua yang sama sekali tidak bergeming di bawah terik panas yang sangat menyengat itu. Dengan kepiawaiannya sebagai seorang wartawan, ia perlahan mendekati Pak Tua
yang berjenggot putih menyala itu untuk mendapatkan informasi yang dia perlukan. Ketika wartawan sudah sangat dekat posisinya di samping Pak Tua dan tidak ada tanda-tanda ia bergerak sedikit pun, maka wartawan itu mengucapkan salam padanya. "Assalamualaikum, Paman." Pak Tua itu pun memutarkan wajahnya sedikit dan menjawab dengan suara bergetar, "Waalaikumsalam, Oul," atau yang berarti dalam bahasa Turki, "anakku." Wartawan itu pun kaget. "Ya Allah, ia orang Turki. Bagaimana seorang Turki berada di bumi ini yang letaknya ribuan kilometer dari Anatolia?" tanya dalam hati. Kemudian wartawan itu bertanya lagi, "Ada apa, Paman? Siapa Paman ini? Dan apa yang Paman lakukan di sini?" Orang tua itu menjawab, "Saya Kopral Hasan, Al-Arif Hasan, Iderli, Onbase Hasan, Ketua Regu 11 bagian mesin senapan, Batalion 36, Brigade 8 dari Divisi 20 Tentara Utsmani," jawabnya dengan suara lantang. "Pasukan Inggris telah menyerang kesatuan kami dari arah terusan Suez dalam Perang Dunia. Tentara Utsmani yang agung itu tetap menyerang dari berbagai sisi meskipun dengan jumlah pasukan yang sedikit dan persenjataan yang kurang memadai. Tentara Utsmani akhirnya kalah di terusan Suez dan terpaksa mundur. Maka hilanglah tanah-tanah warisan nenek moyang satu demi satu, hingga sampailah Inggris yang kafir itu masuk ke tanah Al-Quds dan merampasnya. Akhirnya inilah yang tersisa. Regu kami ditugaskan sebagai penjaga Al-Quds oleh tentara Utsmani yang meninggalkan bumi Baitul Maqdis." Wartawan itu pun bertanya, "Apa yang dimaksud sebagai regu yang menetap untuk bertugas menjaga Masjidil Aqsa?" Pak Tua menjelaskan, "Pasukan Utsmani meninggalkan satu regu untuk menjaga negeri yang diberkahi ini dari perbuatan penjarahan dan perampasan ketika Inggris menduduki bumi Al-Quds. Sebab kebiasaannya dulu ketika suatu negeri berhasil diduduki, mereka tidak akan memperlakukan tentara yang bertugas sebagai penjaga keamanan sipil dari pihak musuh yang dikalahkan sebagai tawanan perang. Oleh sebab itu, ketika menduduki Al-Quds, Inggris meminta satu pasukan kecil Daulah Utsmaniyah untuk tinggal menetap di Al-Quds agar kondisinya dan keamanannya tidak bergejolak. Kami berjumlah 53 orang sebagai tentara penjaga yang menetap di Baitul Maqdis. Kemudian sesuai kesepakatan Mudros dipersyaratkan pelucutan tentara Utsmani untuk melakukan gencatan senjata. Pimpinan kami berdiri di samping kami seraya berkata, 'Wahai pasukan, sesungguhnya Daulah Utsmaniyah dalam kondisi kritis. Tentaranya sedang dilucuti dan aku juga sedang dipanggil pulang ke Istanbul. Jadi wajib bagiku untuk memenuhi panggilan tersebut. Sebab jika tidak, berarti saya melanggar syarat-syarat kesepakatan Mudros dan mengingkari perintah. Siapa saja di antara kalian yang ingin pulang ke negerinya, silahkan saja. Tetapi jika kalian mematuhi saya, maka saya punya pengharapan pada kalian. Al-Quds yang merupakan amanah dari junjungan kita, Sultan Salim I, berada di leher kita. Maka abdikanlah diri kalian dan bertahanlah dengan gigih di sini menjaganya, agar kelak tidak ada orang yang berkata, orang-orang Utsmani telah meninggalkan kami dan menyia-nyiakan Al-Quds. Meskipun Daulah Utsmaniyah karena kalah perang harus meninggalkan Baitul Maqdis yang menjadi peringatan hari besar
dan kemenangan bagi musuh kita. Namun, janganlah kemegahan Islam dan kemuliaan Daulah Utsmaniyah kalian letakkan di bawah kaki. Oleh karena itu, kami semua satu regu tinggal menetap di sini, di Al-Quds, agar tidak ada orang yang berkata, Daulah Utsmaniyah meninggalkan kami, dan agar Masjidil Aqsa tidak menangis setelah 4 abad, dan agar baginda Nabi tidak tersakiti, serta dunia Islam tidak tenggelam dalam kesedihannya. Kemudian, aku pun menyertai hari demi hari. Tahun-tahun yang panjang berlalu seperti kilatan cahaya. Satu persatu teman-teman dalam satu regu pulang ke rahmatullah. Musuh tidak bisa menghancurkan regu kami, tapi kami dikalahkan waktu dan usia. Sekarang saya tinggal sendiri di sini. Kopral Hasan masih di bumi Al-Quds Asy-Syarif. Mendengar itu, kedua mata wartawan berkaca-kaca sambil terus mendengar penjelasan Kopral Hasan. Di bawah terik matahari yang membuatnya bercucuran keringat dari dahinya yang keriput. Saya punya harapan darimu, anakku. Saya telah menjaga amanah ini bertahun-tahun. Maka, apakah saya telah menunaikan amanah itu sebagaimana mestinya? Tanya Kopral Hasan. Sudah pasti dan sangat meyakinkan, wartawan itu menjawab. Kopral Hasan kemudian bertanya lagi, apakah kamu akan kembali ke Anatolia, anakku? Iya, jawabnya. Seakan-akan Pak Tua tersebut menanti orang Turki dan sepertinya hendak berkirim kabar ke Turki. Jika demikian halnya, kata Pak Tua, saya berharap kepadamu ketika kembali ke Anatolia nanti, tolong pergilah ke daerah Tokat. Tokat ini satu daerah yang berjarak sekitar 819 km dari Istanbul. Nanti di sana temuilah Kapten Mustafa. Dia tinggal di daerah Tokat. Beliau telah mengamanahiku untuk menjaga Masjidil Aqsa dan mengalungkan amanah ini ke leherku. Ketika bertemu dengan beliau nanti, peganglah kedua tangannya mewakili saya dan katakanlah kepada beliau, Tuanku pimpinan, Kopral Hasan İderle atau İderle Onbashi Hasan, Ketua Regu 11 Bagian Senapan Mesin, penjaga Masjidil Aqsa, sampai saat ini, sampai detik ini, masih tegak berdiri menjaganya sejak Anda meninggalkannya di hari itu dan tidak pernah sekali pun meninggalkan tugasnya. Dia selalu mengharap doa Anda yang penuh berkah. Wartawan itu menjawab, baik paman, akan saya lakukan. Kemudian wartawan itu tampak berusaha menyembunyikan rasa sedih dan air matanya sambil terus menulis apa yang didengarnya. Lalu Pak Tua itu bertanya padanya tentang asal daerah tempat tinggal wartawan itu. Saya dari Istanbul, paman. Maka wajah Kopral Hasan mendadak bersinar dan tersenyum, lalu bertanya, jadi kamu berasal dari ibu kota Daulah Utsmaniyah? Bagaimana kabar penduduk Utsmani? Wartawan itu terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Sebab tidak patut baginya menceritakan tentang kehancuran Daulah Utsmaniyah yang begitu agung, dan kini yang tersisa tidak sampai 4% dari wilayahnya dahulu. Dia tidak berhasrat untuk menceritakan apa yang dilakukan Inggris, Armenia,
dan negeri-negeri barat di Anatolia. Lalu bagaimana si wartawan akan menjawab pertanyaan Pak Tua? Terpikir olehnya bahwa generasinya belum melakukan perlawanan apa-apa, belum gigih bertahan di depan musuh sepertinya, dan belum mampu mengguncang dunia dengan kiprah generasinya. Bahkan untuk bergerak maju sejengkal semut pun belum dilakukan. Wartawan itu juga tidak hendak menceritakan bahwa mereka-mereka yang dulu murid-murid yang belajar tentang akhlak, tentang ilmu, dan tentang keutamaan hidup di Istanbul, kini mereka itu menjadi tuan, menjadi majikan bagi bangsa Turki. Wartawan itu hanya mampu mengatakan bahwa Daulah Utsmaniyah dalam keadaan baik-baik saja kepada Kopral Hasan. Lalu Kopral Hasan kembali bertanya, jika dalam kondisi baik, kenapa tidak datang ke sini dan menyelamatkan Al-Quds dari tangan durjana ini? Wartawan itu pun tersadar dan tidak mampu menjawab. Tapi dia tidak ingin mengatakan bahwa Daulah Utsmaniyah sudah menghilang dari peta dunia, kecuali hanya tersebut dalam buku-buku sejarah. Hatinya tidak kuasa menyakiti sang kopral, dan akhirnya hanya mengatakan mereka akan datang suatu hari nanti. Lalu ia memegang kedua tangan sang kopral yang kasar dan memeluknya dengan penuh kehangatan sambil berkata, "Saya pamit dulu paman, semoga Allah menjagamu." Kopral Hasan juga berkata, "Semoga Allah juga menjagamu anakku. Sampaikan salamku untuk Anatolia dan untuk Daulah Utsmaniyah Al-Aliyah." Menjawab itu pun, wartawan itu pun kembali ke rombongan dengan penuh takjub, seolah-olah sejarah bangsa Utsmani kembali hidup di depan matanya. Banyak waktu yang tersia-siakan, amalan yang kurang, serta kurangnya kesadaran telah menyambar kepalanya. Bagaimana tidak, gambaran kegigihan seorang prajurit Utsmani menjaga Baitul Maqdis hingga di usianya yang sangat renta, tetap tegak berdiri mengiringi wibawa Daulah Utsmaniyah. Kemudian ia sampaikan kepada pemandu rombongan perihal Kopral Hasan, dan ia pun tidak mampu mempercayainya. Lalu wartawan itu memberikan alamatnya dan memintanya untuk mengabarinya jika ada sesuatu terjadi pada Kopral Hasan. Setibanya di Turki, wartawan tadi segera pergi ke daerah Tokap untuk menyampaikan pesan Kopral Hasan. Setelah bersusah payah, akhirnya ia menemukan nama Kapten Mustafa dalam arsip militer. Namun sayangnya, sang kapten telah wafat sejak beberapa tahun sebelumnya. Kemudian hari-hari berganti hingga di suatu saat pada tahun 1982, ketika wartawan itu sedang bekerja di kantor berita, ia dikejutkan oleh berita dari temannya tentang datangnya telegram dari Israel. Telegram itu berasal dari pemandu Israel, berisikan satu deret kalimat, "Hari ini telah meninggal dunia tentara terakhir Daulah Utsmaniyah yang menjaga Baitul Maqdis." Demikianlah sepenggal kisah tentang keistiqomahan tentara dari bangsa yang agung, Daulah Utsmaniyah. Semoga mampu menginspirasi kita semuanya. Dikutip dari tulisan Saleh Gulen, Ibrah al-Utsmaniyyin, Batulat wa Tadhiyat, terjemahan Dr. Majdi Husnain Ismail Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.